ya, karena ini sudah masuk ke proses hukum ya. Ada tapi, LP gitu ya. Ada LP. Tapi di sisi lain beliau juga menyatakan bahwa ya ini perlu juga karena dalam terpanggil gitu ya keluarga ini ya. Terpanggil. Yeah. Karena ini kan tujuannya juga baik kok. Nah, kecuali kalau mereka memang didatangi baik-baik lalu kemudian nggak ada baiknya respon, juga, nggak ada respon, atau apa ya, lain cerita ya. Ya, lain cerita udah. Karena ini termasuk keluarga garis keras juga. Iya. Gitu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Solmat Official. Kali ini saya bersama dengan sahabat saya, Sekjen Gaskan, dan juga memang menjadi klien atau Solmat Law Firm, menjadi kuasa hukum untuk Bang Andi juga ya terhadap proses hukumnya ya, bersama dengan teman-teman yang ada di Solmat Law Firm ya. Ada Pak Roland, Ibu Rimayun, Pak Irjen Pol Basuki Suko, Pak Arnas yang akan juga siap untuk mengawal ke depannya. Dan sehat kembali Bang Andi? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu Bang Andi. Sehat ya. utama. Saya langsung masuk bahwa tadi setelah dari DPR RI, Bang Andi sepertinya berpisah menuju ke suatu titik tujuan tertentu ya. Betul. Nah, seperti apa sih pertemuan itu atau seperti apa kondisi terakhir ini Bang Andi? Kita ngobrol santai nih. Oke, ini tadi memang ke DPR RI dalam rangka membawa surat terkait RDPU dan aksi ya, nantinya aksi jilid 2 tentang RUU perampasan aset. Iya, betul. Lalu kemudian rencana lagi ke Mabes, cuman bertepatan dengan jadwal saya harus mengurus UMKM juga, Pak. Gitu. Jadi perlu dan penting itu. Penting juga. Betul. Dan itu sebenarnya memang sih selalu berjalan ya. Jadi saya jujur nggak tinggal diam juga. Nah, terkait dengan tadi saya sempat ketemu rekan-rekan, bisa dikatakan tim keluarga juga. Keluarga ya. Yang mana beliau-beliau ini baru tahu bahwa saya ternyata ada permasalahan di Jakarta juga ya. Permasalahan hukum dalam hal merebut kembali hak kami gitu. Nah, ini sudah beberapa minggu kemarin sih itu udah mulai berproses gitu. Dan tadi saya diundang untuk ketemu langsung gitu. Oke. Alhamdulillah sedikit ada titik terang. Ini konteksnya mau dimediasi ya? Seperti itu tujuannya. Seperti itu tujuannya ya? Siap. Oke, terhadap FA atau Ibu E ini? Ibu Elsa ya, kita sebut saja, sebenarnya udah ngobrol pada tahu kan. Iya. Bukan rahasia lagi. Cuman kadang insting praktisi hukum kan menginisialkan ya. Betul. Terhadap Pak Tabas atau terhadap Elsa Sharif? Keduanya. Keduanya ya. Bahkan saya mau gaspol ini sebenarnya, tapi karena ada kemarin tim keluarga mengatakan bahwa biar saya yang ini, ya udah. Biar mencoba untuk dimediasi. Mencoba untuk mediasikan, ya udah kalau memang jalan terbaik kan. Iya, baik. Iya. Nah, lewat jalur mediasi keluarga ini, berarti otomatis kan keluarga ini juga punya channel dengan Eva ataupun Ibu Elsa ya. Seperti apa ininya untuk kondisi sekarang? Apakah sudah ada pertemuan atau seperti apa? Karena ini kan jalur mediasi keluarga, jadi kita sebagai kuasa hukum yang lebih mengarah kepada proses hukumnya, jadi tidak terlalu masuk ke situ ya. Walaupun boleh saja, dan Bang Andi juga sudah berapa kali ngundang ya. Tapi ini biar coba diselesaikan untuk ranah keluarga. Nah, seperti apa? Apa sudah ada pertemuan atau apa? Sebenarnya sebelumnya memang saya bilang bahwa tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang harus sejauh ke sana ya, karena ini sudah masuk ke proses hukum ya. Ada LP gitu ya. Ada LP. Tapi di sisi lain beliau juga menyatakan bahwa ya ini perlu juga karena terpanggil gitu ya keluarga ini ya. Terpanggil. Iya. Karena ini kan tujuannya juga baik kok. Nah, kecuali kalau mereka memang didatangi baik-baik lalu kemudian
nggak ada baiknya respon, juga, nggak ada respon atau apa ya, lain cerita ya. Ya, lain cerita udah. Karena ini termasuk keluarga garis keras juga. Iya. Gitu. Karena saya ini keluarga dari Palopo atau dari Sopeng, Bang Andi? Dari Sulawesi lah. Dari Sulawesi lah ya. Nggak boleh kita masuk ya. Iya. Karena kebetulan kan saya juga dari sana, jadi kan paham ininya. Apa namanya itu pembagian wilayah atau apa ya. Oke. Bahkan siap. Namanya juga saya belum bisa ini ya publikasikan. Baik. Paling inisial aja gitu Pak. Tapi sudah ada pertemuan atau belum sempat? Pertemuan saya sudah ada, kemudian beliau ini sudah ada komunikasi juga, cuman komunikasinya ini saya belum tahu persis apakah ketemu langsung atau masih via telepon atau gimana. Cuman komunikasinya ini saya sempat diperlihatkan juga via WhatsApp juga ada. Bahkan sebelum saya ketemu tadi via WhatsApp ada lagi gitu. Jadi sudah terbangun komunikasi antara keluarga ini dengan katakan Eva ya, Farhad Abbas dan Ibu Elsa Sarif ya. Iya, karena bagaimanapun juga kedua nama ini nggak bisa dipisahkan karena ternyata ini sudah anak mantu sama mertua, ternyata ini nggak undang-undang nih. Waduh, Janur sudah berkibar ya, Janur sudah melengkung ya. Janur sudah melengkung ternyata nggak undang-undang kan. Itu A1 itu Bang Andi? A1 karena saya diinfokan bahwa ini sudah ini baru-baru juga katanya. Iya. Ini sudah mertua ini dari Farhad ini. Ini sudah menantu ini dari Ibu Elsa ini. Jadi bagaimanapun juga satu kesatuan keluarga sudah kesatuan. Nah, makanya saya bilang kenapa saya selama ini selalu juga melalui Farhad, karena ada legal standing Farhad terhadap Ibu Elsa. Ya, betul. Dan ada pernyataan sikap Ibu Elsa maupun tim Ibu Elsa bahwa Farhad memang ada keterkaitannya. Gitu. Iya. Alasan saya kenapa? Karena Farhad ini laki kan. Ya. Kalau memang Farhad ini benar, gentle, ayolah berhadapan sama saya laki juga. Saya bilang gitu sama beliau. Bisa dikatakan beliau ini orang nggak pantas juga dibilang kayak gitu kan, karena saya bilang maklum aja saya posisi seperti ini kan, sudah habis-habisan, pengorbanan untuk memperjuangkan sekian lama ya, kita merantau mencari rezeki, mengumpulkan malah diambil sama orang kan. Iya. Makanya saya bilang saya bukan lagi duga-duga, memang maling ini, saya gituin. Beliau bilang iya, ketawa juga kan. Wah, memang sih kalau melihat sepak terjangnya bahasa gitulah. Yang nggak perlu saya lanjutkan. Orang pasti paham yang sudah tahu kan gitu. Begitu Pak. Oke, Bang Andi, kita kembali coba ke proses hukumnya ya, di mana ranahnya saya ini masuk. Siap. Karena memang kita kan sebenarnya itu pendampingan supaya ada diskusi secara hukum satu ya, dan kita akan melihat nanti apakah memang litigasinya itu akan masuk gitu ya, ke pengadilannya maksudnya. Betul. Ya kalau memang sudah masuk ke tahap litigasi pengadilan, ya tentu baru kemudian kita akan total untuk mendampingi selama memang Bang Andi mempercayakan kepada Solmat Lokom ya. Dan ya ini juga pasti akan waktunya nanti kita akan koordinasi gitu. Nah, seperti apa yang proses sekarang di Tanjung Priok? Apakah ada informasi baru? SP2HP kan kemarin kan masih terus dipanggil ya. Bisa diupdate mungkin. Oke, kalau terkait di Tanjung Priok, sempat tadi pas pertemuan saya telepon juga Polres Tanjung Priok. Oh, penyidiknya? Penyidiknya, bahwa gimana tuh SP2HP-nya kapan lagi nih? Dia bilang memang kemarin waktu kita panggil, saya bahasa panggil aja ya, bukan lagi bahasa ngundang Ibu Elsa ke Polres nih. Saya yakin sekali beliau salah kok. Yakin, bukan lagi dugaan. Saya punya bukti yang cukup. Ya, karena Bang Andi korban, meyakini korban, dan yang melaporkan ya keyakinan itu memang harus ada. Itu bedanya kan. Kita kalau sebagai praktisi hukum ya memang menggunakan bahasa kata diduga. Hukum itu duga. Itulah koridornya. Silakan lanjut. Oke, baik. Jadi saya bilang bahwa sejauh mana ini ya kan, kalau memang pihak Polres termasuk Polda nih, laporan saya di Farhad Abbas kan, kalau memang pihak kepolisian nggak bisa menjalankan pelaporan saya ini, SP2HP-nya tersendat-sendat, ya kan? Ya mungkin saya harus aksi, saya harus demo meminta Kapolri yang turun tangan, karena ini ya terkesan bahwa ini orang kuat
kebal hukum ini jadinya kan. Ya saya minta Kapolri yang turun tangan gitu. Saya sampaikan begitu. Akhirnya dia bilang sabar ya Pak Andi, ini kami sementara undang lagi karena kemarin diundang itu lawyernya yang datang katanya. Oh, sudah ada lawyernya datang? Lawyernya yang datang. Sudah turun lawyernya ya? Sudah, saya kira tadinya via telepon atau apa. Beneran datang ya? Ya, ternyata datang. Tapi bukan Eva yang datang, bukan Farhad Abbas yang datang sebagai lawyernya? Bukan, kalau Farhad memang nggak datang. Enggak, kan dia juga. Elsanya ini yang saya maksud. Iya, karena dia kan sebagai kuasa hukum juga. Oh, nggak datang juga? Bukan dia ya, yang lainnya ya? Bukan dia kali. Saya nggak tahu lawyernya yang mana. Tapi kalau Farhad pasti disampaikan saya bahwa atas nama Farhad kan, bukan Farhad yang turun. Minggu lalu yang mereka datang untuk kasih klarifikasi. Kalau minggu lalu memang klarifikasinya. Yang datang itu klarifikasinya lawyer itu bilang Ibu Elsa belum bisa, dimintalah minggu ini. Berarti minggu ini datang lawyernya. Bisa jadi kemarin atau tadi juga, tadi pagi atau kemarin. Datang lagi mengatakan bahwa minta lagi waktu minggu depan. Jadi kemungkinan Rabu minggu depan gitu. Ya karena kalau kita lihat ada nuansa penundaan, pembiaran ya kita pun juga bisa laporkan ke di Propam Polda ataupun Mabes Polri kan. Ya itulah cara kita untuk mendapatkan keadilan kalau memang ternyata ada upaya pembiaran atau penundaan. Tapi kalau memang ternyata sudah datang ya berarti sudah ada langkah maju. Dan minggu ini rencananya prinsipalnya atau Ibu Elsa akan datang memberikan keterangan gitu ya. Berarti kita akan tinggal melihat prosesnya itu ya. Proses selanjutnya. Tinggal menunggu prosesnya itu. Bicara tentang yang di Polda nih, yang ITE ya. Yang FA seperti apa perkembangan? Barusan minggu lalu dapat SP2HP ya? Itu sudah 2 kali panggilan kalau itu. Sudah 2 kali panggilan. Abbas sudah 2 kali panggilan, dan panggilan waktu itu jawabannya katanya, oh saya ini pengacara. Kalau ada seperti ini ya melalui Peradi dong. Makanya saya tahu bahwa Peradi dia kan, makanya mulai saya sampaikan juga ke Peradi, jangan dibiarkan ini jual-jual nama organisasinya untuk kepentingannya kan. Ya benar Anda pengacara, tapi Anda bertindak untuk diri sendiri, bukan juga bertindak gitu. Untuk diri sendiri. Tolong diklarifikasi. Anda saya laporkan Anda menyalahi aturan hukum kan. Bukan perdata, ini pidana, yang saya laporkan. Dan gitu mungkin Peradi yang mau dipidana gitu ya. Pertanggungjawaban segala perbuatan itu ya kepada subjek hukumnya, ya adalah Eva itu sendiri gitu. Tapi berarti belum datang juga ya? Saya mau pastikan ini dalam minggu ini juga, dijanji saya. Kalau memang enggak, saya akan insya Allah aksi juga. Termasuk Peradi, ya kan? Termasuk Peradi, paling tidak kami sampaikan bahwa ada nih anggota kali Anda nih, ya kan? Anggota Anda mengatasnamakan Peradi, nggak datang ke pihak berwajib, udah diundang klarifikasi, nggak datang dengan alasan Peradi, gimana tanggapannya, ya kan? Paling tidak kita bisa mediasi sambil orasi. Begitu juga di Mabes Polri sambil orasi gitu. Tapi ini cukup lama ya pakai menggunakan alasan itu ya, dari berapa minggu yang lalu. Makanya perlu turun ke jalan, gas sedikit ya. Perlu digaskan. Saya sebenarnya dalam sepekan 2 pekan ini akan mengamati kurang-kurang gas, karena ada tim ini juga kan, tim keluarga juga. Yang lagi mencoba untuk mediasi itu ya. Tim Polda maupun tim Polres juga, dalam artian kita berharap yang terbaik lah kan. Ada yang namanya restoratif justice lah, betul. Ada yang namanya mediasi lah kalau tim keluarga, kan seperti itu. Tapi kalau masih ngambang, apa boleh buat? Membludak ini, ya. Pengen teriak lagi nih. Sudah nggak bisa didiaminin orang salah, malah terpelihara gitu kan. Benar Pak Ketum, saya. Dan mungkin Bang, tapi ini yang bicara ini ya. Jadi Bang Andi pun juga ya. Tapi masih intens terus untuk ke Polda yang mempertanyakan ininya ya. Masih, saya telepon aja dulu, karena dia juga minta maaf kan atas molornya, jadi kita maklumi juga. Cuman kalau maaf berulang-ulang ya molor berulang-ulang, waduh. Ini kan juga supremasi institusi. Kalau ketika seorang warga negara yang sudah dipanggil ya
sewajibnya datang memberikan jawaban dan klarifikasi. Nah, ketika tidak mau datang memberikan jawaban dan klarifikasi, ya polisi punya hak untuk melakukan pemanggilan paksa. Iya. Kalau memang sudah sampai sejauh itu, yang penting tidak ada indikasi masuk angin. Benar. Nah, ini kan ya. Nah, makanya saya bilang nanti kita suarakan di Kapolri. Kapolri turun tangan ini atas ini. Orang-orang terkesan kebal hukum ini. Betul, betul. Ya, karena udah panggilan sekian kok nggak bisa diambil paksa aja gitu kan. Gitu. Ya, kita coba akan melihat dan mendalami ya. Apakah di titik tertentu kita sudah harus bersurat kemana, entahkah ke Kapolda, Kapolri, ke Mabes Polri. Ya, intinya sih proses hukum tetap jalan, tetapi tentu berjalan sesuai dengan SOP yang sebenarnya dan harus diatensi lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kalau yang satunya itu yang apa, proses yang juga melibatkan sebagai pelapor Pak lawyer. Lawyer ya. Apa siapa tuh? Pak Sanjay ya, Pak Sanjay. Iya. Apa masih berjalan juga gitu? Saya sempat komunikasi juga tadi karena tim yang saya temui tadi mengatakan coba benar nggak laporan itu sudah jalan. Kalau memang benar nanti kita ini juga artinya nggak bisa juga di istilahnya dimediasikan secara silaturahmi bahasanya kan. Kalau itu sudah jalan nggak bisa terlalu ini juga kan. Karena proses hukumnya sudah berjalan ya. Sana. Nah, saya cross check, Bang Deolipa bilang memang sudah berjalan, tapi kita agak terpending karena ini harus ada kartu keluarga apa semua gitu kelengkapannya untuk formalnya administrasi lah ya. Administrasi untuk mendukung suara dari ibu. Istri dari Pak Sanjay tadi, karena harus diminta keterangan tetap, kecuali kalau sudah ada berkas pendukung itu yang nggak perlu lagi, artinya berarti ada satu dokumen yang diminta untuk dilengkapi gitu. Betul. Ya sebagai penguat untuk ininya. Tapi kan gini Bang Andi, apakah memang selain daripada yang dilapor ini belum ada upaya lain misalnya mencoba untuk mendalami dengan saksi ahli atau saksi apa, sudah ada pemanggilan saksi atau apa gitu? Kalau lihat dari SP2HP-nya sudah dijadwalkan dari minggu kemarin, cuman SP2HP setelah pemanggilan saksi dan maupun apakah Farhad datang juga pemanggilan kedua, begitu juga Ibu Elsa, ini belum saya terima, mungkin dalam minggu depan. Dalam minggu depan ya. Iya, mungkin Pak penyidiknya tahu Bang Andi lagi sibuk aksi damai. Mungkin juga. Jadi lagi sibuk ini minggu depan aja gitu kan ya. Minggu depan aja. Gitu di cross check. Oh iya, ini ya maaf minggu depan minta ini ya waktu karena masih bla bla bla. Waduh, semakin dijelasin semakin greget juga saya untuk bahasa saya ya, saya maaf. Seret paksa saya aja ini orang-orang yang merasa kebal hukum di negara Indonesia gitu. Wah. Praktek-praktek yang harus dilawan ya, dalam artian ya masyarakat Indonesia ya ketika ada panggilan seperti itu mau tidak mau ya memang harus menjalankan ya kan ya. Karena kalau tidak ya berarti kan melawan daripada hukum itu sendiri. Katanya negara kita kan negara hukum gitu dan kan. Dan mereka orang paham kan. Iya betul. Paham hukum. Masa kita harus menjadi ragu dengan apa namanya aturan hukum. Kalau orang paham hukum aja ya harusnya seakan-akan nggak mau paham. Iya, jadi gitu. Kan kalau dia melaporkan dalam posisi yang sama ya kan tentu dia akan berharap orang yang dilaporkan itu datang untuk memberikan klarifikasi kan. Dan itulah kesempatan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah. Memberikan klarifikasi yang semaksimal. Bukan run away dengan tidak mau datang dengan alasan pradi dan lain-lain sebagainya kan ya. Oke, nah Bang Andi, ini saya mau coba menelaah ya. Dalam kondisi pelaporan ini, jadi terhadap pelaporan-pelaporan yang sudah masuk, tetap akan berbarengan antara Ibu Elsa dengan Farhad Abbas, atau fokus ke Elsa atau fokus ke Farhad Abbasnya, atau seperti bagaimana dalam konsepnya Bang Andi ini? Baik, karena kan ada 3 ini yang berjalan ini. Kalau laporannya masuk, memang untuk yang saya laporkan ada 2, terfokus ke Farhad Abbas yang di Polda, terfokus ke Ibu Elsa yang di Polres Jakarta Utara. Sebenarnya di Polda juga, cuman dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara ya. Kemudian terkait dengan yang utama yaitu dana titipan. Yang ada dananya di sini nih ya.
itu terfokus di Ibu Elsa memang. Ya, karena ini akan ada rentetan kaitannya juga nanti. Jadi nama sesuai dengan bukti transfer yang ada, memang kan cuma ada 2 nama nih. Ibu Elsa sama Vidi Galenso. Betul. Adiknya juga Ibu Elsa ini, Vidi nih. Ya. Bahkan saya dulunya nggak tahu bahwa ada juga dana yang masuk ke rekeningnya Vidi sebesar 5,50 miliar ya. Karena yang waktu itu yang saya temukan buktinya cuma di 9,950 M. Nah, saya sekitar 1 bulan kemarin, 4 mingguan ya, itu saya dapat lagi. Bahkan surat kuasa Ibu Kamini juga ternyata pernah ngasih ke saya itu di awal-awal. Nah, itulah yang saya ingat bagaimana bahasa Ibu Kamini dalam artian istri Pak Sanjay ya, mengatakan bahwa saya ini kaget juga kok Farhan datang ya, nggak ada legal standingnya, lalu kemudian walau kemudian main maksa-maksa gitu, bla bla bla, itu saya ceritakan semua, saya paham semua kronologisnya gitu. Baik Bang Andi, sebagai orang hukum yang memang saya juga paham alur hukumnya, peristiwanya Bang Andi ini ya, saya tidak bisa pungkiri bahwa apapun itu keterikatan langsung antara teman-teman UMKM yang dalam hal ini dikatakan diketuai ataupun menjadi leader dari teman-teman UMKM ini, tetap Pak Sanjay ini punya tanggung jawab gitu ya. Betul. Saya yakin bahwa Bang Andi juga tahu. Nah, seperti apa sekarang ini kondisinya ini antara UMKM atau Bang Andi sendiri terhadap hubungan dengan Pak Sanjay, di luar dapatnya atau adanya dana yang titipan, di luar Bang Andi yang mendapatkan surat kuasa untuk penagihan, tapi terhadap Pak Sanjay ini seperti bagaimana? Arti kata tetap akan ada suatu, katakanlah itu pernyataan bahwa suatu ketika nanti ketika sudah recovery secara bisnis, usaha akan dikembalikan atau dicoba untuk dinat, seperti gimana? Iya, kalau Pak Sanjay sih memang dari dulu bahasanya beliau bahwa selalu punya itikat baik. Cuman itikat baiknya ini yang mengganjal karena dananya ada sama Ibu Elsa tadi dan tim Ibu Elsa kan, CS Farha dan Vidi gitu. Nah, kalau misalkan sesuai dengan Pak Sanjay sampaikan bahwa itu bisa diterima, ya silakan diatur sama member-member yang memang membutuhkan. Dan kita sudah lihat juga member-member yang membutuhkan cukup kok dana tersebut. Bahkan ya dikurangi lagi dengan Bu Elsa bilang atau Parat bilang bahwa ada fee lawyer. Dan itu Pak Sanjay juga memperlihatkan bahwa fee lawyer itu hanya di total 16 M, itu pun kalau dia jalankan tugasnya sampai selesai. Oh begitu ya. Berarti ini kan one prestasi juga di tengah jalan. Betul. Putus kan ya. Putus. Tapi terkait dengan itu juga sudah dibayarkan juga ternyata. Tetap sudah dibayar. Sudah dibayarkan, dan itulah keluar pernyataan. Nah ini tadi saya diperlihatkan juga nih surat pernyataan bahwa ya ini sudah selesai. Memang selesai dalam hal fee lawyernya, tapi terkait dengan dana titipan beda. Belum, ya betul. Beda. Karena di situ terbukti nggak ada dicantumkan, tapi terbukti dengan anggaran lawyer ada tercantum 3 M, 10 M, kemudian ada lagi menurut Pak Sanjay masih ada 1 lembar sebesar 6 M. Cuman itu memang belum ditemukan lah, tapi mungkin Pak Sanjay udah temukan ya. Waktu itu saya belum menerima kalau yang itu. Ini boleh dijawab apa enggak Bang Andi? Saya mau bertanya seperti ini. Jadi tadi kan Bang Andi bilang bahwa kalau itu dikembalikan pun sebenarnya teman-teman UMKM itu sudah merasa cukup. Nah, ada nggak sih patokan nilai sebenarnya bahwa ya kita juga tahu, paham situasi begini-begini ya, kalau ada nilai segini ya teman-teman itu akan sudah merasa senang, puas, dan ya menyelesaikan, tutup buku lah orang bilang. Ada seperti gimana? Saya bisa saya bisa menilai gitu, mengestimasikan, karena saya sudah mengelompokkan yang mana yang paling membutuhkan. Jadi sehingga di bawah semua sehingga di bawah dari sekian ini aja yang paling membutuhkan aja diselesaikan. Masalah yang masih setengah-setengah membutuhkan kelas 2-nya, kelas 3-nya, kelas 1-nya yang sudah lah. Yang penting kelas 1 selesai. Yang benar-benar masyarakat bawah gitu ya. Yang benar-benar ini. Ya, saya terbebani soalnya kan. Nah, selesai saya bisa sampaikan juga kelas 2, kelas 3-nya tolong tetap ikhlas gitu ya. Bukan juga ikhlas.
silakan berjuang sendiri atau berjuang apa? sendiri kalau memang ini. Tapi saya yakin kelas 2, kelas 3 ini punya perhitungan untuk berjuang. Ya, karena tidak semuanya mereka mau se-fight, setotal Bang Andi nih ya. Benar-benar habis-habisan fight gitu loh. Bener. Udah berapa tahun ini Bang Andi? Ini setahun lebih ya? Dari 2020 sebenarnya. Oh ya? Mulainya ini udah? Dari 2020 saya melihat dari surat kuasa Ibu Kamini. Oh iya, Bu Kamini. Ya, Ibu yang pertama itu. Waktu Pak Sanjay masih di dalam kan, ternyata saya sudah dikasih surat kuasa waktu itu. Cuman memang saya nggak jalankan karena saya nunggu selesai persoalan hukum dulu baru saya ini jalankan. Itu sempat saya lupa juga karena begitu Pak Sanjay keluar kasih surat kuasa lagi, itu yang saya jalankan waktu itu. Akhirnya baru saya temukan nih surat kuasa dari istrinya juga ternyata. Berarti dalam hal ini memang ada golongan tertentu ya masyarakat yang sangat membutuhkan dana ini kembali ya Bang Andi ya. Betul. Masyarakat level ya penghasilan bawah lah kali ya, yang sangat berguna buat mereka, mungkin buat modal awal lagi. Dan kelihatan itu mereka yang mau turun ya kan. Oh, itulah mereka semuanya yang mau turun ya. Itu yang ada sekitar berapa orang? Itu nggak seberapa sih. Andai kan kemarin waktu nawar Farhad ya di 3,5 itu memang nggak cukup saat itu karena masih ada yang dari menengah turun ke bawah nih. Ya, masih ada kelas 1 itu masih ada yang gabung lah istilahnya, masih banyak. Ya, ada yang punya anggaran besar juga dan nggak mau kurang gitu, sehingga nggak cukup waktu itu. Tapi setelah berjalannya waktu dan berjuang sendiri, banyak yang ini juga ini saya menganggap beliau ini mungkin kelas 2 lah. Artinya nanti paling saya sampaikan bahwa tolong dibantu juga kelas 2 kan. Tapi kelas 1 ini clear. Gitu sih maksud saya. Tapi kalau berlarut-larut begini dan selalu pembenaran, sampai kelas 10 nanti saya hadirkan. Masuk semua kalau perlu. Masuk semua. Dan itu ada surat kuasa ke saya dan itu udah dilihat Pak Deolipa, Bang Deolipa. Jadi dia bilang, waduh ini memang perlu dibantu nih member-member melalui Pak Andi semua nih, karena surat kuasa dari member maupun dari Pak Sanjay penuh sepenuhnya. Karena masalahnya kan kalau saya berpikir uang sebanyak itu ya. Ya kalau saya berkata bahwa masuk ke berdua ini, ya mungkin juga sisa berapa sekarang yang tersisa kan gitu Bang Andi. 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun memang sih tidak dipungkiri bahwa mereka pasti gunakan pasti gunakan. Tapi terkait dengan ini kita masih melihat kalau memang ada itikat baiknya, tapi kalau nggak ada mau sampai kapan juga kita harus tuntut full. Kalau misalkan nggak diminta-minta nih ya apa boleh buat, anaknya dia dong yang bertanggung jawab. Ya makanya saya pernah sampaikan caranya kan, bahwa ada pernyataan hutang, kalau memang ternyata begini dulu bisa ada aset secara perdata ada aset-asetnya kan ada ke bawah gitu ya. Benar. Jadi itu bukan sesuatu yang menjadi penghalang pada dasarnya untuk menyelesaikan ini. Kalau dulu kan sudah ada feedback tuh ya di awal-awal dipegang sama Bang Deolipa ya. Semacam niat untuk menyelesaikan secara persuasif, mediasi, ada komunikasi dari baik Ibu Elsa maupun Ibu Farhad. Nah ini sudah nggak ada lagi selama ini. Nah inilah tarik ulurnya, hebatnya di situ ya Elsa Farhad ini. Jadi ketika seperti itu ada lagi alasannya, bahwa lihat tuh member sendiri yang nyerang ke sana. Udah terbagi ya. Artinya ini buktinya bahwa kita nggak benar, salah kan? Jadi memanfaatkan situasi waktu itu, makanya saya agak sakit kepala juga waktu itu ada member yang sampai berbelok gitu kan? Tujuannya sama sebenarnya, tapi sudah tidak bergabung dengan Bang Andi ya. Tujuannya sama, cuman persoalannya seolah-olah ya mereka lepas tangan, ya kan? Si Farhad ini mengatakan bahwa jangan, ini buktinya di sana, bla bla bla. Itu aja. Lawyer yang komentarnya berubah itu aja dia simpan semua tuh. Dia kasih Pak Jenderal juga itu. Oh ya? Iya. Oh, dia rekap dan sebagai ininya. Dia rekap dan sebagai pernyataan balik. Dia potong gitu loh bahwa ini pernyataannya, ini buktinya. Jadi saya malah dikambing hitamkan balik ya. Kembali. Tapi begitu saya jelaskan semua, wah, mereka paham juga kan, beliau bukan orang asal ini. Cepat menalar lah ya. Cepat menalar. Nah,
kemarin bicara tentang sempat kan ada indikasi bahwa ada petinggi kepolisian di Jakarta Utara yang seperti apa itu ininya Bang Andi, yang informasi terakhir Bang Andi dengar? Oh, yang terlibat maksudnya? Ya. Oh ya, itu atas pernyataan Bu Elsa ya. Bahwa Farhad itu datang, memang dana ini masuk ke rekening saya akui banyak segini sesuai dengan nilai yang ada itu, tapi ini hanya numpang lewat, sekedar lewat aja di rekening saya. Langsung Farhad itu yang nakal. Mereka datang bersama inisial G. Saya biasa sebutkan langsung namanya yang disebut. Itu ya. Ya, tapi ini memang tidak ada suatu pernyataan resmi atau suatu ini dari Bu Elsa ya. Nah, itulah yang kita minta, bahwa mana buktinya kalau memang ada seperti itu. Kasih buktinya, nanti kita kejar sampai di lubang semut sekalipun itu Farhad. Saya kejar benar. Kalau ada buktinya Bu Elsa, saya bantu Ibu. Tak gituin waktu itu anggotanya juga. Atau jangan-jangan ada buktinya. Jangan-jangan ini semacam apa ya? Kalau orang bilang itu back and forth lah, maksudnya back and forth. Dibolak-balikan supaya Bang Andi bingung nih. Makanya saya semakin emosi nih dengan Ibu Elsa kalau seperti ini modelnya. Saya tadinya berpikir perempuan saya nggak bisa ini, tapi kalau seperti itu, waduh, benar. Mulai emosi juga. Ibu Elsa siap-siap aja ya. Saya nggak ngancam loh. Ya, masa kita rakyat kecil begini Anda permainkan gitu? Anda sudah tua, harusnya janganlah ya lempar kiri, lempar kanan, sembunyi-sembunyi, jangan, karena pasti ketahuan mau lari kemana juga Anda. Ya, lari ke liang aja sekalipun kita kejar kok. Iya. Saya udah berjanji seperti itu Bu Elsa ya, saya kejar dengan teman-teman. Cuman saya nampak selama ini, tapi teman-teman ini amanatnya luar biasa. Untuk ini ya. Masih ada koordinasi terus ya? Masih. Bahkan kapanpun kita gerak, mereka siap tetap semua. Semangat dirinya ya. Membela hak-hak yang di. Ini yang saya kelompokkan kelas 1 ini karena mereka saya bilang betul-betul mau memperjuangkan haknya gitu kan. Sangat butuh lah ya. Iya, kelas 2 ini ya mungkin setengah-setengah. Kelas 3 ya sudahlah. Kelas 3. Udah lebih melanjutkan hidup gitu ya. Seperti itu. Betul. Oke, baik, mungkin kita tidak berlama-lama ya Bang Andi, ada last statement mungkin dalam kesempatan kita diskusi kali ini, entahkah buat siapa, buat Farhad, buat Elsa, atau buat para aparat penegak hukum ataupun petinggi kepolisian atau apa seperti yang, silakan Bang Andi. Baik, pertama untuk tentu Ibu Elsa CS Farhad Abbas dan Vidi Galenso Sarif ya. Saya di sini terkesan bahwa maju mundur ya. Saya katakan seperti itu karena kadang saya diam. Karena saya menunggu itikat baik kalian ya, Ibu Elsa dan Farhad Abbas serta Vidi Galenso Sarif. Dengan bergeraknya tim keluarga juga untuk mediasikan silaturahmi. Kalau ini gagal, saya lebih parah lagi nanti. Ya, lebih parah lagi. Begitu juga kalau gagal di ranah hukum ya, saya lebih parah loh. Saya udah bilang ke keluarga, saya nekat di sini. Ya, nekat karena hak saya perjuangkan. Saya katakan saya jihad di negeri orang. Dan saya pantang pulang sebelum hak saya dan hak teman-teman kembali. Hak saya dan hak teman-teman ya. Teman-teman tadi ini udah ada kelasnya nih. Silakan pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pihak kepolisian yang menangani kasus ya, kasus saya ini, untuk pihak kepolisian tolong diperhatikan. Ini bukan kasus biasa ini penggelapan, ini kejahatan. Orang-orang yang bertitel lagi, maaf, ini saya ngomong ya, kejahatan, karena saya paham betul, ini penggelapan, penipuan. Ada unsur seperti itu, bahkan TPPU juga bisa jadi. Sehingga ya ada konspirasi juga, kejahatan konspirasi di sini. Sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut, saya akan buka semuanya nanti ya. Saya akan buka semua. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa pihak Kapolres, maksud saya pihak Polres, pihak Polda, ini nggak bisa menangani orang semacam Elsa dan ya Ibu Elsa dan Farhad Abbas nih. Orang kuat kebal hukum ini namanya. Makanya kami minta Kapolri turun tangan.
menangani hal semacam ini, gagal anggota Anda kalau Kapolri nggak turun tangan. Saya paling begitu, Pak. Ya, baik. Ya, ini sebagai closing statement saya. Itu yang kedua. Masih ada yang keberapa nantilah kita lanjut. Ya. Jadi saya perlu tegaskan ya, Bang, sahabat Solmat, kami ya, memang Solmat Law Firm ini menjadi kuasa hukum untuk pendampingan hukumnya Bang Andi terhadap 2 laporan ya yang masuk, baik itu di Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara maupun di Polda Metro Jaya. Tapi ya saya kembali menyampaikan dan mengingatkan bahwa kami tetap berharap, ya saya juga bisa mengerti perusahaannya Bang Andi ini, tapi kami tetap berharap bahwa upaya-upaya yang akan dilakukan itu tentu kita dari penasihat hukum atau tim kuasa hukumnya Bang Andi tetap selalu mengingatkan ya di dalam ranah atau koridor hukum gitu ya. Nah, satu pertanyaan Bang Andi sebelum mungkin kita sudahin ini. Kalau yang di Polres Jakarta Utara itu, karena kita kan masuk di ditangani ya, sudah berapa lama nih Bang Andi prosesnya? Mulai dari pertama kali melapor? Sudah ada berapa bulan? 3 bulan kali ya. 3 bulan ya. 3 bulanan. 3 bulan. Kalau yang di bersamaan 3 bulanan ya. Ya, jadi kita akan evaluasi juga ya. Saya sebagai istilahnya managing partner di Solmat Law Firm akan coba diskusi. Udah mulai diskusi dengan tim kita ya. Termasuk tim litigasi kita. Kalau memang kita sudah pandang ya, kita sudah waktunya untuk bersurat. Sebagai katalisator pemercepat proses ini ya, nanti kita akan bersurat yang tadi saya sampaikan ya. Kalau memang kita sudah pandang seperti tadi yang Ibu siapa itu, Ibu Vanessa ya, kita memberikan masukan bagaimana kalau Ibu melapor ke institusi, dalam hal ini Mabes Polri, Propam ya. Kalau memang kita perlu ada indikasi yang akan kita lihat seperti itu ya, kita ya kenapa tidak, paling nggak upaya untuk secara hukum dalam koridor hukum untuk melakukan pengawalan bahwa ini sudah sedemikian lama kok sampai pemeriksaan terhadap yang terlapor aja belum bisa berjalan gitu ya. Apakah ada upaya-upaya dalam hal ini pemanggilan atau apa nanti kita akan evaluasi ya. Kita lihatlah bulan berapa ini, bulan ini ya. Kalau memang sangat lambat ya mau tidak mau kita harus berbuat ya. Dalam hal mengirimkan surat atau mungkin melakukan audiensi langsung ya. Saya juga akan nanti sampaikan, coba diskusi dengan Pak Irjen Pol Purnawirawan seperti apa kira-kira tanggapan hukumannya. Kita lihat dulu nih ya, sampai ke bulan ini kita katakanlah begitu. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 13 ya, 14 ya. Jadi 15 ya. Besok memang kita juga ada meeting dengan tim hukum kita, dan nanti saya akan bawa ini ke dalam diskusi apakah memang sudah waktunya kita ada tindakan lanjut dalam bentuk di luar lagi daripada mengandalkan penyidik masing-masing ini, ataukah seperti bagaimana ya. Oke, cukup Bang Andi? Cukup. Oke. Baik, Solmat Official, sahabat Solmat Official. Demikian tadi saya berbincang-bincang dengan Bang Andi atau Bang Andi Muhammad Rivaldi ya, dengan panggilan Bang Andi dalam permasalahan hukumnya yang diperjuangkan mewakili teman-teman UMKM ya. Jadi tadi kita bisa mendengar bahwa kalau di awal ada 3 klaster ini dari masyarakat UMKM ini yang diperjuangkan ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Paling bawah yang sangat-sangat membutuhkan, ada yang setengah-setengah, ada yang ya udah akhirnya. Jadi otomatis nilai bargainingnya itu sudah ya tidak terlalu tinggi lah ya, nggak memberatkan, tidak terlalu memberatkan. Ada namanya memang solusi ya, ada upaya niat untuk berkomunikasi, baik itu Ibu ES ataupun Bapak FA ya. Semoga ada jalan tengahnya, apalagi ada bantuan mediasi daripada keluarga ya. Kalau di kita ini kan ranahnya, kita memang kan ranahnya pelaporan yang di luar daripada pokok perkara dana ini ya. Nah itu nanti kita tinggal bisa lihat perkembangannya. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya ucapkan sekali lagi atas waktunya kita diskusi, dan saya juga sebagai Ketum Gaskan mengucapkan terima kasih. Tadi sudah mengantar surat ke mana, ke sekretariat ya. Sekretariat Komisi 3 DPR RI ya. DPR RI. Ya, semoga hasilnya bisa direspon. Entahkah diadakan audiensi, ataukah audiensi pun juga bisa sebenarnya, ataukah bersifat RDPU ataupun audiensi, ya kita ikuti perkembangannya. Demikian sahabat Solmat, dan saya mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Salam gaskan, Gaspol. Oke.